Jokowi pasti 100% akan mendukung Prabowo Gibran secara tidak transparan. Tetapi orang pasti tahu bahwa Jokowi pasti warnanya menuju ke Pak Prabowo Gibran. Ini yang menyebabkan Pak Prabowo itu sangat luar biasa kenaikannya, elektabilitasnya. Nah, di lain pihak bahwa sesungguhnya bahwa apa yang terjadi saat ini adalah merupakan perang di antara sebuah koalisi besar yang semuanya di bawah pemerintah Pak Jokowi. Tentu akan lebih dahsyat lagi dengan adanya wapresnya itu seorang milenial yang sangat mengidam-idamkan digitalisasi seluruh Indonesia itu semua merata. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita akan kembali bincang-bincang santai dengan Mr. Puisi mengenai dinamika, ya, kekuatan juga kira-kira apa yang harus menjadi concern dari tiga pasang capres-cawapres yang ada jelang pemilu 2024. Tapi sebelum itu saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Selamat siang Mr. Puisi, kita kembali berjumpa hari ini. Topik kita adalah apakah faktor Gibran memang mampu menaikkan elektabilitas Prabowo. Nah, ini menarik setelah resmi mereka menjadi pasangan capres-cawapres juga sudah mendapatkan nomor urut 2. Nah, survei menunjukkan mayoritas lembaga survei menempatkan Prabowo Gibran masih unggul. Kisarannya ada rentangnya 30-40%. Ini cukup jauh juga gitu. Ada yang 30%, 32%, bahkan ada lembaga survei yang menempatkan 42%. Bagaimana Mr. Puisi? Terima kasih. Hari ini lagi-lagi juga bercerita mengenai Gibran. Siapa sih Gibran itu, sehingga heboh sekali ceritanya. Kenapa demikian? Satu, karena dia anak Pak Jokowi. Kemudian Gibran sangat sukses sebagai wali kota di Solo. Yang ketiga, dia adalah merupakan masyarakat milenial yang pemilihnya hampir 50%, 55% mungkin di Indonesia. Inilah menyebabkan bahwa pasti saya yakin Gibran itu juga akan membuat Pak Prabowo naik ratingnya, elektabilitasnya naik terus. Kita lihat dari survei sampai tanggal 1 November banyak survei yang dilakukan oleh para ahli juga mengatakan bahwa memang sampai ada Pak Prabowo 40% ke atas. Ya, 40% ada ya. Tetapi kita harus baca juga bahwa banyak survei-survei yang dilakukan juga orang lain juga Pak Ganjar justru lebih tinggi dari Pak Prabowo. Kemudian Pak Anies ini memang selalu nomor 3. Tetapi kita lihat tidak bisa menjadi patokan survei saat ini. Yang menjadi patokan nanti adalah survei apa yang dilakukan pada bulan Desember sampai pertengahan Januari. Kita lihat dulu Pak Jokowi kan pada saat the last minute kan sangat tinggi elektabilitasnya, sehingga diperkirakan akan Pak Jokowi menang mutlak. Tetapi kenyataannya kan menangnya sangat tipis juga. Ya, itulah apa yang terjadi saat ini. Belum tentu akan menjadi elektabilitas pada saat the last minute sebelum pemilihan presiden 2024. Yang menarik sebenarnya ada analisis dua analisis yang sedikit berbeda ya, yang kenapa menyebabkan faktor elektabilitas Prabowo Gibran ini naik. Pertama tadi ada yang juga lembaga survei yang memotret termasuk para tokoh-tokoh pengamat yang menilai ini karena faktor Gibran yang menaikkan elektabilitas Prabowo. Tapi di sisi lain ada juga pengamat politik, lembaga survei yang menyebut bahwa ini karena faktor Jokowi efek. Ya, ini kira-kira menurut yang mana yang lebih besar? Apakah faktor Gibrannya apa memang karena Jokowi efeknya? Kalau yang lebih besar menurut pengamatan saat ini kita yang lihat bahwa sebetulnya yang efeknya lebih besar adalah Pak Jokowi efek. Karena ada jelas Jokowi pasti 100% akan mendukung Prabowo Gibran secara tidak transparan. Tetapi orang pasti tahu bahwa Jokowi pasti warnanya menuju ke Pak Prabowo Gibran. Ini yang menyebabkan Pak Prabowo itu sangat
luar biasa kenaikannya elektabilitasnya. Tetapi kita lihat kalau narasi-narasi ini makin tajam, kita lihat apakah akan bisa menurunkan elektabilitas atau justru akan menaikkan elektabilitas Pak Prabowo. Inilah mungkin sekarang lagi digodok oleh tim PDI Perjuangan, yang mana PDI Perjuangan yang merupakan pemenang pemilu 2 kali berturut-turut tidak akan semudah itu mau mengalah. Strategi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan pastilah luar biasa untuk bisa menangkan lagi, untuk bisa berkuasa 3 periode. Nah, di lain pihak bahwa sesungguhnya bahwa apa yang terjadi saat ini adalah merupakan perang di antara sebuah koalisi besar yang semuanya di bawah pemerintah Pak Jokowi. Nah, nantinya pasti siapapun menang mereka pasti akan bergabung. Saya yakin itu. Jadi yang menarik juga sebenarnya dari sisi fenomena Gibran ini, terlepas tadi masih ada perdebatan apakah karena ini faktor Gibrannya atau faktor Jokowi efeknya, tapi saya rasa kedua-duanya memberi kontribusi kan begitu. Walaupun Mr. Puisi menyampaikan tadi lebih besar faktor Jokowi efeknya, tapi kan yang mungkin orang lupa, Gibran ini punya positioning berbeda dibandingkan dengan 2 kandidat cawapres yang lain, dibanding Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Gibran cawapres paling muda, diasumsikan mewakili tokoh muda atau anak-anak milenial. Kemudian gagasan-gagasannya juga dinilai lebih relevan atau lebih engage, lebih dekat dengan isu-isu anak muda seperti wacana atau program rencananya kredit startup milenial, kemudian juga program digitalisasi, kemudian juga program-program yang memang dianggap memotret kebutuhan anak muda dan menjadi bagian dari politik kinian. Bagaimana Mr. Puisi melihat? Ya, memang demikian adanya. Kita lihat bahwa anak muda pasti ingin meningkatkan teknologi masa depan yang jauh lebih baik daripada hari ini. Nah, bisa kita lihat bahwa di Solo sendiri saya pernah melihat ada presentasi masalah teknologi, digitalisasi dan lain-lain yang pernah dipresentasikan di Solo pada waktu ada istilah Gibran punya desa digital juga. Itu dia, itu yang kampung digital itu yang diperlihatkan dengan Menteri Perindustrian saat itu dan Menteri BUMN, sehingga apresiasi para menteri yang tua-tua ini sangat luar biasa terhadap apresiasi yang dilakukan oleh kader anak muda seperti Gibran. Nah, inilah yang merupakan poin positifnya daripada anak-anak milenial apabila dia bisa memimpin bangsa ini ke depan. Hendaknya memang anak muda ini pasti tidak akan memikirkan atau mengingat masa lalu. Mungkin apa yang terjadi masa lalu mungkin mereka juga tahu. Dia memikirkan bagaimana masa depan. Nah, ini sangat relevan sekali dengan pemindahan ibu kota baru IKN itu yang semuanya berbasis digitalisasi sehingga akan merupakan peradaban baru bagi bangsa Indonesia untuk menuju tahun emas 2045. Ya, itu juga tadi menjadi diferensiasi Gibran karena ketika dia bicara itu kan dia juga sudah menjadi pelaku, karena Gibran sendiri adalah pelaku usaha startup gitu, dan usahanya sempat juga mendapatkan investasi yang sedemikian besar. Belum lagi juga waktu itu ketika di Solo kalau nggak salah Gibran sempat mencanangkan atau bermimpi menjadikan di Solo itu menjadi daerah yang paling cepat internetnya dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Nah, kira gagasan-gagasan ini seperti apa bisa nanti mempercepat mungkin kebutuhan transformasi digitalisasi ekonomi di Indonesia menuju Indonesia agar bisa keluar dari middle income country. Salah satu juga tentang kuncinya adalah hilirisasi, industrialisasi dan juga digitalisasi. Nah, bagaimana? Ya, itu memang sesuai dengan program Pak Jokowi, di mana Pak Prabowo sendiri ingin melanjutkan mungkin lebih dahsyat lagi, akan melanjutkan menyempurnakan lebih dahsyat lagi dengan adanya wapresnya itu seorang milenial yang sangat mengidam-idamkan digitalisasi seluruh Indonesia itu sungguh merata. Di samping mungkin, nah sekarang kita lihat kenapa di Cina itu
pertumbuhan teknologi luar biasa. Ya, lebih cepat ya. Karena apa? Di situ di bawah masyarakat bawahnya semua makan cukup, kemudian susu cukup, semua cukup sehingga apa yang dilahirkan oleh di Cina itu sudah merupakan bayi-bayi yang ajaib yang pintar-pintar semua. Jadi SDM-nya artinya istilahnya bibitnya sudah bagus gitu gitu. Coba kita lihat, contohnya di Bali. Di Bali kenapa orang Nusa Penida itu pintar-pintar? Karena apa? Dekat dengan laut. Bukan, dia tuh makannya nasinya itu dari ikan laut. Ikan ya, dekat dengan laut kan dengan. Coba kita lihat Nusa Penida, semua profesor, doktor yang di Bali itu berasal dari Nusa Penida banyak sekali, pintar-pintar. Nah, tapi kalau bagaimana masyarakat Indonesia seperti yang di program Pak Prabowo itu ingin memberikan nutrisi semenjak bayi, mungkin sudah hamil bayi dan makan gratis, itu percayalah Indonesia akan menjadi negara makmur 50 tahun yang akan datang. Karena apa? Indonesia akan mempunyai kader-kader yang baru lahir, semenjak lahir sampai dewasa itu mempunyai gizi yang cukup. Oke, jadi kuncinya sebenarnya untuk menuju Indonesia emas dan memaksimalkan potensi bonus demografi, juga membawa Indonesia keluar dari middle income trap country atau negara berpenghasilan menengah menuju negara maju. Kuncinya tadi di SDM, dari dalam kandungan baru lahir sampai mereka sekolah, gizinya, pendidikannya semua dan dijamin, dan itu menjadi program atau janji kampanye juga yang sangat luar biasa dari pasangan Prabowo Gibran. Nah, terima kasih Mr. Puisi sudah mengulasnya dengan kita. Jadi ini menjadi menarik karena masing-masing capres-cawapres punya diferensiasi berbeda. Nah, Gibran juga salah satu yang punya diferensiasi unik yang mungkin tidak bisa dimiliki atau diimbangi oleh cawapres yang lain. Oke, sebelum saya akhiri, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Terima kasih. Salam pemilu damai.